Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Baik, lanjut. Kita masuk ke bab berikutnya. Babun nahyi an intiqasil ulama'i wa idha'atihim wa adamil mubalati bihim. Larangan merendahkan atau melecehkan ulama, menyia-nyiakan mereka, tidak memperdulikan mereka, tidak mengikuti petuah dan nasihat mereka, dan tidak peduli dengan mereka. Ini terlarang. Ya, terlarang bagi kita semua untuk meremehkan para ulama, merendahkan mereka, cuek sama mereka, enggak memperdulikan apa yang mereka sampaikan. Kenapa? Karena mereka adalah pewarisnya para nabi. Pewarisnya Nabi SAW itu mereka, para ulama, orang-orang yang menyampaikan ilmu yang hak. Maka tidak boleh kita meremehkannya, karena ini akan berkonsekuensi kita meremehkan apa yang mereka bawa. Yang mereka bawa adalah al-haq, al-haq min rabbika, hak itu dari Rabbmu ya Muhammad. Wala takunanna minal mumtarin, janganlah kamu termasuk orang-orang yang meragukannya, meremehkannya. Nah, jadi di sini beliau akan membahasnya. Fadhal, baca. Larangan melecehkan ulama, menyia-nyiakan mereka dan tidak peduli dengan mereka. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif li'alimina haqqahu." Tidak termasuk umatku siapa yang tidak menghormati orang yang lebih tua darinya, tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya, dan tidak mengenal hak-hak alim ulama. Baik. Dalil yang pertama untuk menjelaskan pembahasan ini tentang larangan merendahkan para ulama dan tidak memperdulikan mereka, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ubadah bin Samit. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min ummati." Kata laisa min ummati ini menunjukkan dosa besar. Ya, karena dikeluarkan dari golongan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Laisa min ummati ini penafian. Bukan termasuk umatku. Man lam yujilla kabirana, yang tidak melakukan ijlal, penghormatan terhadap yang lebih tua. Ya, jadi wajib bagi kita untuk menghormati yang lebih tua dari kita. Yang lebih tua urufnya itu maksudnya lebih tua dari sisi umur. Ya, orang yang lebih tua dari kita. Jangan karena terlalu seringnya kita bergaul dengan mereka, terlebih lagi orang tua kita, kedua orang tua kita. Terkadang kan penyakitnya seperti itu. Terlalu sering ketemu, terlalu sering bergaul, akhirnya apa? Bukan semakin menghormati, tapi semakin merendahkan, dianggap sepele, keplak aja kan begitu kan? Apa kan begitu? Enggak boleh seperti itu. Dianggap kayak teman, tapi betul-betul seperti dia berteman dengan sebayanya. Enggak boleh seperti itu. Orang yang lebih tua dari kita hormati, kata beliau. Bukan umatku seperti itu. Laisa min ummati man lam yujilla kabirana. Bukan termasuk umatku yang tidak ijlal. Ya, ijlal itu menghormati. Ya, jalal wal ikram, Allah Maha Tinggi, ya, jalal. Jadi bukan termasuk umatku. Demikian juga orang yang tua. Ya, man lam wa yarham saghirana. Ya, jadi seakan laisa min ummati man lam yarham saghirana. Bukan pula termasuk umatku yang tidak penyayang kepada orang yang lebih muda.
anak-anak kecil. Orang yang tua juga sayangi orang yang kecil, anak yang kecil. Jangan setiap perkara itu harus dibentakin anak kecil terus, ya kan? Ada saat-saatnya. Bukan berarti tidak boleh menegur anak-anak, ya, karena alasan sayang kan nanti dikeluarkan dari umat Nabi kalau kita nggak sayang. Jadi harus tepat juga memahami sayang itu. Jangan sampai sayang dengan makna membiarkannya terus, memanjakan, sehingga setiap apa saja yang diinginkan diminta oleh anak-anak kemudian diberikan tanpa harus melihat dan memperhatikan mafsadatnya, kerusakannya. Seperti saat ini ya para orang tua umumnya gitu ya, saking sayangnya, katanya sayang, sehingga anaknya diberikan HP. Ya. Jangankan anak-anak kan begitu ya, orang yang sudah dewasa saja sering lalai dengan HP, ya atau tidak? Ini anak-anak dikasih HP. Ya, kalau mainan, HP bukan mainan. Kalau mainan kan jelas mainan kan? Ya permainan apa gitu, main lempar, main ini, main itu kan banyak dulu. Itu masa kecil saya dulu banyak mainan, tapi enggak HP. HP itu sebenarnya enggak pas untuk dijadikan mainan. Mainan itu kan yang tepat untuk anak-anak adalah permainan pertumbuhan. Mainan yang menggerakkan badan saja, bukan hanya otak, kan begitu ya, tapi badan. Ya, kalau HP ini kan paling sering dimainkan anak-anak itu kan jempolnya yang 2 itu aja yang gerak. Lah kan badannya nggak bergerak, nggak berkeringat. Coba kasih mainan dia bisa lari-lari ke sana. Ya, makanya ceritanya siapa yang hadis Abu Umair yang meninggal dunia waktu kecil ya di masa Nabi, yang dia diberi Nughair, burung. Sampai mati dia maini. Kenapa? Kan terbang sana, terbang sini, dikejar-kejarnya, diceplet mati, kan begitu. Ya kan? Mati. Bergerak. Itu permainan yang bagus untuk anak-anak, yang membuat badannya itu bergerak dan otaknya juga akan berpikir gitu ya dengan permainan bergerak. Kalau ini kan yang bergerak jempolnya aja. Badannya kaku. Pertumbuhannya itu nanti enggak baik. Ya, nanti pulang kalian liburan ya. Jangan main game kalian. Ini yang tulab mustoh ini. Main bola kan begitu kan, lari kan panahan, yang lain yang main berkuda kan begitu ya, berenang banyak, main-main ngebolang gitu kan, cari apa kan gitu, cari jangkrik kalian, cari seperti itu, enak berpikir ya, berburu, nah, itu bagus ya, keluar. Apalagi anak laki-laki. Kalau anak perempuan ya main masak-masakan, main menjahitan gitu ya, jangan main HP. Kalau tadi pakai HP baca Quran enggak apa-apa. Cuma kadang kan begitu setan, HP, ganti. Ya kan? Browsing. Nah, sudah. Baik. Ya. Jadi laisa min ummati man lam yarham saghirana. Bukan termasuk umatku yang tidak menghormati yang lebih muda. Wa ya'rif, ini syahidnya yang menjadi pembahasan kita, laisa min ummati man lam ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan termasuk umatku orang yang tidak faham, ya, enggak faham, tidak mengenal hak seorang alim. Ya, termasuklah di sini di tengah-tengah kita, kalaupun sekiranya setingkat ulama seperti Syekh Shalih Al-Fauzan tidak ada, ya artinya yang semisal mereka ya guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ya, maka kita harus mengetahui apa hak mereka yang menyampaikan ilmu, menyampaikan wejangan, nasihat kepada kita semua, maka jangan sampai kita sia-siakan. Baik, lanjut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, ia berkata, sungguh aku telah mendengar sebuah hadis sejak dahulu, yakni idza kunta fi qaumin 20 rajulan aw aqalla aw aktsara fatasaffahta wujuhahum falam tara fihim rajulan yuhabu billahi azza wa jalla fa'lam annal amra qad raqqa. Jika engkau berada dalam satu kelompok berjumlah 20 orang, kurang ataupun lebih dari jumlah tersebut, lalu engkau periksa wajah-wajah mereka dan tidak engkau lihat ada seorang pun di antara mereka yang ditakuti karena Allah, maka ketahuilah bahwa agama ini telah rusak. Nah, jadi ya, Masya Allah, manfaat dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan menjadikan orang tersebut disegani, ya, dihormati. Oleh karena itu ketika seorang alim atau ulama, para ulama ini enggak dihormati, itu menunjukkan rusaknya mereka.
ya, rusaknya mereka. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya idza kunta fi qaumin 20 rajulan aw aqalla aw aktsar, jika engkau di tengah-tengah satu kaum berjumlah 20 kurang ataupun lebih, kemudian kamu perhatikan wajah-wajah mereka, tidak kamu lihat pada mereka itu ada seorang pun yang yuhabu fillah, yang disegani, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, fa'alam annal amra qad raq. Al-amru di sini maksud ad-din. Maka ketahuilah bahwasanya agama pada waktu itu telah terjadi, ya, sudah menipis. Raq itu kan rokik, rapuh agama pada waktu itu. Karena orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Allah, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, ini akan terlihat pada wajah-wajah mereka. Ya, kita lihat saja pada wajah-wajah para ulama-ulama kita yang sempat kita melihatnya, atau asatidah kita yang bersungguh-sungguh di dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, itu akan terlihat keseganan, ya, kepada mereka, ya, penghormatan terhadap mereka. Nah, ini masih baik. Tapi kalau udah enggak ada lagi rasa segannya, tidak lagi penghormatan, ini tanda bahwasanya itu sudah menipis agama pada waktu itu. Rokik, ya, rokik itu artinya rapuh, ya, rapuh. Nabi SAW juga dalam hadis mengatakan, naddarallahu imra'an sami'a maqalati, ya, dalam riwayat ini disebutkan naddarallahu abdan sami'a minna hadithan, ya, ada beberapa riwayat. Jadi Nabi SAW sampai mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah seseorang yang mendengar hadisku, lalu dia fahami, dia hafalkan, dan dia sampaikan. Nah, ini kan pekerjaannya para ulama, orang-orang alim. Rasul mengatakan semoga Allah mencerahkan wajahnya. Jadi orang-orang yang mempelajari agama Allah dengan sungguh-sungguh, dengan niat ingin, ya, berdakwah, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, maka akan terlihat kecerahan pada wajahnya, rasa penghormatan orang terhadapnya, ya, keseganan orang terhadapnya, ini akan terlihat. Sehingga Nabi mengatakan, kalau sekiranya engkau pada satu kaum 20 kurang atau lebih, kemudian kamu perhatikan pada wajah-wajah mereka, enggak ada seorang pun yang ditakuti, disegani di jalan Allah, karena Allah, ya, bukan disegani karena dia punya senjata, kan gitu, ya, bukan disegani karena dia punya harta, enggak, karena keilmuannya dia disegani. Ya, tidak kamu lihat lagi seorang pun di tengah-tengah itu, maka ketahuilah, fa'lam annal amru qad raq, kata Rasulullah, maka ketahuilah agama pada saat itu sudah rapuh. Baik, masuk kandungan bab. Kandungan bab 1. Wajib hukumnya mengenal hak alim ulama, menghormati dan meninggikan kedudukan mereka, sebab itu merupakan hak ilmu, yaitu mengenal kedudukannya yang telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Baik. Kandungan bab yang pertama, wajib. Ya, berarti lawan wajib ini jika tidak dilaksanakan maka akan terjatuh kepada keharuman. Tidak boleh meremehkan, merendahkan, ya, tidak memperdulikan seorang alim ataupun para ulamanya. Wajib hukumnya mengenal hak alim ulama, menghormati dan meninggikan kedudukan mereka. Sebab ini merupakan hak ilmu, dan ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang diturunkan oleh Allah taala adalah al-haq, kebenaran. Ini dalam rangka untuk menghormati ilmu yang mereka bawa, sehingga Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan mereka disebabkan mereka membawa ilmunya Allah. Nah, kita berkewajiban untuk menghormati mereka dengan penghormatan yang diberikan oleh Allah taala kepada mereka, bukan dengan penghormatan yang melampaui batas. Kita mengagungkan para ulama dengan pengagungan yang sesuai, ya, selaras dengan apa yang diberikan oleh Allah taala yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pengagungan yang melampaui batas mereka. Allah taala juga telah mengingatkan bagaimana orang-orang sebelum kita dari kalangan ahlul kitab yang mereka melampaui batas di dalam menghormati, ya, ahlul ilmi mereka, para ulama mereka, atau yang dikenal dengan ahbar.
ya, habrun atau ahbar, pendeta atau ahlul ilmi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taubah ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan ahlul ilmi dan ahlul ibadah di antara mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Nah, ini enggak boleh. Ya. Yang seperti ini tidak boleh. Ini sama saja seperti nyembah mereka. Makanya Adi bin Hatim waktu mendengar ayat ini turun, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan, kami enggak pernah nyembah pendeta kami. Kami enggak pernah sujud kepada pendeta kami. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada Adi bin Hatim pada waktu itu. Bukankah ketika ahlul ilmi, pendeta atau ahbar atau ruhban menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut menghalalkannya? Atau sebaliknya? Ya. Ketika mereka mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan, kalian ikut juga mengharamkannya? Iya, kata mereka. Iya, kata Adi bin Hatim. Maka beliau mengatakan, tilka ibadatuhum iyahum. Itulah namanya menyembah mereka. Nah, enggak boleh menghormati ulama sampai seperti ini, sampai merampas hak Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Ya, tidak boleh pula kita merendahkannya, enggak boleh pula kita meninggikan dengan ketinggian yang melampaui batas, sesuai dengan derajat yang Allah Ta'ala berikan, mengikuti petuah mereka, nasihat mereka, selama itu bukan berkaitan dengan pelanggaran hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga kita penting dan perlu juga untuk mempelajari, tapi tetap kita menghormati mereka, guru-guru kita, orang alim kita, ataupun mereka para ulama. Karena Allah Ta'ala telah menyebutkan juga di dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Terus Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam kitab Miftah Daris Sa'adah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang kenaikan derajat dalam kitabnya pada 4 tempat. Jadi sini beliau akan menyebutkan tentang adanya golongan orang-orang yang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 tempat. Ya, jelasnya ini adalah di antaranya adalah para ulama seperti yang disebutkan tadi dalam surah Al-Mujadilah. Jadi ketika Allah Ta'ala sudah mengangkat derajat mereka, kenapa kita tetap merendahkan mereka? Nah, ini namanya menantang Allah Subhanahu wa taala. Kita ya mengakui ketinggian derajat mereka yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak melampaui batas sampai merampas hak Allah kita berikan kepadanya. Kita berikan kepada ulama, sujud kepadanya atau melakukan hal-hal yang itu berkaitan dengan larangan, ya, terlalu menunduk, ruku di hadapannya. Ini kan sudah dilarang oleh Nabi, tidak boleh kepada sesama manusia untuk terlalu inhina, sujud atau inhina. Ya, kita berikan penghormatan sebagaimana penghormatan yang dibolehkan. Kita mengucapkan salam, ya, kemudian beradab di hadapannya, tidak seperti kita anggap seperti teman kita, main rangkul begini saja. Mana Syekh? Masa begitu kan? Itu kayak teman aja dibilang. Ya, kita hormati, tidak seperti teman. Karena orang yang lebih tua saja wajib bagi kita untuk menghormati. Sekiranya dia itu bukan ulama tapi lebih tua dari kita, wajib bagi kita untuk ijlal tadi, menghormatinya, baik itu bapak ibu kita atau bapak ibu tetangga kita atau bapak ibu dari teman-teman kita atau orang yang lebih tua dari kita. Sekiranya mereka bukan orang alim, tetap wajib kita untuk menghormati. Lalu bagaimana jika dia seorang yang alim dan lebih tua lagi umurnya dari kita? Ya, maka harus kita perhatikan. Tapi tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang sampai harus sujud gitu ya, ruku di hadapannya, enggak, kemudian minum ludahnya. Emang Nabi kan gitu ya? Enggak kita berikan juga ulama ini seperti, memang benar mereka pewaris para nabi, betul. Tapi yang mereka wariskan adalah ilmu, bukan sifat-sifat khusus pada nabi. Kalau sifat khusus pada nabi itu khusus pada nabi. Nabi menikahi wanita lebih dari 4 itu kan khusus. Nabi diharamkan memakan harta zakat itu khusus untuk Nabi. Jangan disamakan, ya, jangan kita samakan kekhususan Nabi kepada para ulama. Paham ya dari sini ya? Baik. Terus nih lanjutkan. Ada 4 tempat tadi ya yang Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tentang diangkatnya derajat. Lanjut. 1. Firman Allah Subhanahu wa taala di atas tadi. Itu surat Al-Mujadilah tadi ya. Terus 2. Firman Allah Subhanahu wa taala
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Kurang ayatnya itu, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun. Ada di situ ya? Tidak ada. Oh ya, lanjut. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Nah, jadi disebutkan di situ tadi ya, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim. Disebutkan derajat. Untuk siapa itu tadi? Disebutkan di atas. Ya, ini orang-orang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Mereka lah orang-orang yang apabila disebut Allah Subhanahu wa taala bergetarlah hatinya, jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, mereka bertawakal kepada Allah, mereka menegakkan salat, ya, menginfakkan apa yang telah dirizkikan kepada mereka. Ini adalah mereka orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah taala. Terus yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'tihi mu'mina wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas sholihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi. Nah, may ya'tihi mu'minan, siapa saja yang datang kepada Allah dalam keadaan dia beriman, qad 'amilas shalihat, dan dia telah mengerjakan, melakukan amal-amal yang baik, amal yang saleh, fa ulaika lahumud darajatul ula. Mereka lah orang-orang yang akan diberikan derajat yang tinggi. Terus 4. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Allah menjanjikan pahala yang baik, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat daripadanya serta ampunan dan rahmat. terus Itulah empat tentang kenaikan derajat. 3 diantaranya kenaikan derajat bagi ahli iman, yaitu kenaikan derajat dengan ilmu yang berguna dan amal soleh. Dan yang keempat adalah kenaikan derajat dengan jihad. Kesimpulannya, seluruh kenaikan derajat itu sebabnya terpulang kepada ilmu dan jihad. Sebab keduanya merupakan pilar dinul Islam. Jadi kalau kita simpulkan dari 4 tempat ya yang disebutkan dalam Al-Qur'an tadi tentang kenaikan derajat, kesimpulannya yaitu bermuara pada 2 poin penting yang ini merupakan pilar agama. Apa itu? Ilmu dan jihad. Ilmu dan jihad. 3 ayat pertama tadi berkaitan dengan ilmu, dan ayat yang terakhir tadi dalam surat An-Nisa itu tentang jihad. Ya, oleh karena itu ketika kita semangat untuk berilmu, maka harus punya semangat juga untuk jihad. Ya, Islam itu tidak terlepas yang namanya jihad, tapi harus diawali dengan ilmu, itu penting. Makanya 3 ayat tadi yang berbicara tentang kenaikan derajat itu sampai 3 ayat, semua itu berkaitan dengan ilmu dan amal. 1 ayat tadi dinaikkan derajat juga ini orang-orang yang berangkat jihad. Oleh karena itu jangan gara-gara fitnah, ya, sebagian fitnah Khawarij, sehingga terfitnahnya kaum muslimin bahwasanya orang yang bicara jihad ini terindikasi radikal gitu ya. Terus kalau bicara jihad, maka ya tetap
Ya, syariat Allah Subhanahu wa taala jihad ini merupakan perkara penting yang para ulama, kita dapati semua para ulama dari para ulama salafus saleh, tidak ada yang kita dapati mereka yang benci dengan jihad. Ini ciri-ciri kemunafikan ketika pada diri seseorang muslim ada ketidaksukaan dengan perkara jihad. Ketika disebutkan jihad, apa sih jihad? Terus ngeri. Ngeri kan begitu. Padahal orang-orang sebelum kita yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala dengan surga, Nabi Muhammad dan sebagian para sahabat adalah orang-orang yang bersemangat di dalam jihad dengan makna perang. Ya, jihad dengan makna qital, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah. Ini harus ada pada diri kita dan pada jiwa dan diri anak-anak kita dan generasi kita. Ya, jadi itu ilmu dan jihad. Terus Kandungan bab kedua. Al-Hafiz Ibnu Asakir rahimahullah dalam kitab Tabyinu Kadzbil Muftari berkata, "Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberimu taufik kepada keridhaannya dan menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa, bahwa daging para ulama, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, itu beracun." Nah, taib di sini kandungan bab yang kedua setelah tadi kandungan bab yang pertama tadi ya, tentang wajibnya mengenal hak alim ulama, di mana derajat mereka telah diangkat oleh Allah Ta'ala, dan disebutkan ada 4 tempat di dalam Al-Quran tentang terangkatnya derajat, yaitu berkenaan dengan ilmu 3 ayat dan 1 tentang terangkatnya derajat orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di kandungan bab yang kedua ini beliau mengingatkan tentang kehormatan para ulama ini, bahwa selain mereka, artinya secara umum kaum muslimin secara umum, ya, tidak boleh satu dan yang lainnya, sebagian dengan sebagian yang lainnya melakukan ya yakhtab ataupun ghibah. Ya, ghibah ini juga merupakan sarana namimah. Ghibah merupakan sarana namimah. Makanya ketika hadis-hadis yang berbicara di azabnya 2 penghuni kubur itu kan disebutkan dalam sebagian riwayat adalah dia pelaku namimah, tapi riwayat yang disebutkan dia pelaku ghibah. Jadi ghibah itu merupakan perbuatan yang mengakibatkan pelakunya diazab di dalam kubur, sama seperti namimah. Karena ghibah merupakan sarana untuk namimah, mengadu domba. Ya, dia merupakan sarana untuk mengadu domba. Dia datang kepada sini, dia menceritakan yang sana kepada orang di sini. Ya, dia datang kepada yang di sini, yang ini dia ceritakan ke sana. Ini kan ghibah namanya. Nah, buah dari ghibah ini namimah. Ya, teradu domba 2 orang ini sehingga bertengkar. Baik. Maka kalaulah ghibah secara umum saja sudah diharamkan, sama seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Lalu bagaimana jika yang digibahin itu adalah seorang alim? Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang dijadikan sebagai pewarisnya Nabi. Maka ini jelas lebih besar dosanya dan mafsadatnya terhadap umat, terhadap orang-orang. Akhirnya orang-orang akan menjauh dari alim tersebut. Kenapa? Karena disebarkan fitnah tentang dirinya. Orang-orang pun jadi saya kayaknya enggak mau lagi ngambil ilmu darinya dengan sebab fitnah ataupun ghibah yang dia sebarkan. Karena itu hati-hati. Di sini ya Al-Hafidz Ibnu Asakir rahimahullah di dalam kitabnya Tabyinu Kadzbil Muftari, beliau mengatakan wa'lam ya akhi waffaqana Allah wa iyyaka limardatihi wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih. Anna luhumal ulama'i rahmatullahi alaihim masmuhah. Ya, ketahuilah oleh kalian wahai saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan ridhonya kepada kita semua dan menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa dan sebenar-benar bertakwa kepada Allah. Ketahuilah bahwa dagingnya para ulama maksudnya menggibahinya. Kalau orang-orang biasa saja memakan bangkainya, dagingnya saja ini sudah menjijikkan, ya. Lalu bagaimana ketika dimakan bangkainya itu, daging bangkainya tersebut beracun lagi? Maksudnya bahayanya lebih besar daripada menggibahi manusia secara umum, karena beracun, mematikan. Yang akibatnya nanti orang tersebut yang menggibahi ulama tersebut, alim tersebut,
tidak hanya memakan bangkainya, tapi dia pun mati karena keracunan. Karena dagingnya para ulama itu beracun. Ya, bahaya. Sudah masuk ke Isya. Kita sholat Isya ya. Adzan Isya dulu, nanti kita sambung dikit lagi insyaallah. Masih tahan kan? Masih kuat? Kuatlah. Baik, nanti kita sambung sedikit lagi setelah sholat Isya. Akhir da'wan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan tentang larangan meremehkan ulama, melecehkan ulama, menyia-nyiakan mereka dan tidak memperdulikan mereka. Kita masuk ke kandungan bab yang kedua ataupun kandungan bab yang terakhir. Langsung ana bacakan. Al-Hafidz Ibnu Asakir rahimahullah dalam kitabnya yang sudah kita bacakan dari teks Arabnya ya. Di dalam kitab Tabyinul Kadhibil Muftari halaman 2930 beliau berkata, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian taufiknya dan ridhonya dan menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa dan sebenar-benar bertakwa kepadanya, bahwa luhumul ulama atau dagingnya para ulama itu beracun. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Nah, kata beliau, pembongkaran aib orang-orang yang melecehkan ulama adalah ketetapan Allah yang sudah pasti. Jadi, orang-orang yang meremehkan, merendahkan para ulama, ya ini suatu kepastian dan sudah dialami dari sepanjang zaman. Ya, sudah terjadi dari semenjak dahulu. Orang-orang yang merendahkan ulama, melecehkan mereka, maka aib mereka akan dibongkar dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, terlebih lagi di akhirat nanti. Ya, karena merekalah sebenarnya, para ulama inilah sebenarnya wali-wali Allah di muka bumi ini. Wakil-wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai pengganti dan penerus dari para nabi, dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan pembongkaran aib orang-orang yang melecehkan ulama adalah ketetapan Allah yang sudah pasti. Karena memfitnah mereka dengan suatu fitnahan yang mereka terbebas darinya merupakan perkara besar. Ya, tuduhan-tuduhan kepada mereka yang mereka sendiri terbebas dari tuduhan itu, ini merupakan perkara besar. Menjatuhkan kehormatan mereka dengan kedustaan dan fitnah merupakan perbuatan yang sangat tercela. Mengada-ngadakan dusta atas nama orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mengemban ilmu, yaitu mereka para ulama, merupakan akhlak yang sangat jelek. Ini merupakan akhlak yang sangat jelek. Berdusta atas nama ulama demikian juga, ya, berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulnya, demikian juga berdusta atas nama pewaris Nabi, berdusta atas nama para ulama. Sehingga ketika kita menukilkan perkataan ulama, harus kita cari dan kita rujuk kembali kepada kitab-kitab mereka. Apakah benar seperti itu perkataan Imam Syafi'i? Benarkah seperti itu perkataan Imam An-Nawawi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan yang lainnya, para a'immah, ya, para a'immatul muslimin. Kenapa? Karena berdusta atas mereka juga merupakan kedustaan yang besar. Ya, dosa yang sangat besar, karena mereka adalah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah pewaris para nabi. Mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Dan banyak keutamaan yang disebutkan oleh, ya, dalil baik itu Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan para ulama ini. Maka mengada-ngadakan dusta atas nama orang yang Allah taala pilih untuk mengemban ilmu ini, mereka merupakan orang-orang yang akhlaknya sangat jelek. Meneladani ucapan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala puji, yakni ucapan istighfar untuk orang-orang yang telah mendahului, merupakan sifat yang mulia. Jadi kemuliaan di antara sama kaum muslimin yaitu dengan mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita dari kalangan kaum mukminin. Ya, terutama
dari para ulama. Sebagaimana yang dicontohkan di sini, bagaimana pentingnya kita memintakan ampunan untuk orang-orang sebelum kita yang telah mendahului kita dan mereka telah mendahului kita dari sisi keimanan. Memintakan ampunan untuk mereka, terutama untuk mereka para ulama. Dialah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di sini dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Allah taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Orang-orang yang datang setelah mereka, generasi berikutnya, yaqulun, mereka berkata apa? Mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, berikanlah maghfirah ataupun ampunan untuk kami dan untuk saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahului kami dengan keimanan. Siapa mereka? Mereka lah orang-orang yang telah mendahului kita, para salafus saleh. Mereka lah para sahabat yang telah mendahului kita dalam keimanan. Murid-muridnya para sahabat, terusnya ya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mereka para ulama-ulama sepanjang zaman sampai di zaman kita ini. Ataupun di zaman kita ini sudah ada ya ulama-ulama yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Maka kita mendoakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah kepada mereka dan memberikan rahmat ya kepada mereka semua, dan memberikan pahala yang berlipat ganda untuk mereka atas jasa-jasa mereka yang telah memberikan penerangan, penjelasan, ya, petuah serta berbagai macam hikmah yang kita dapati dari mereka para ulama. Nah, kita diajari doa di sini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati orang-orang yang telah mendahului kita dari sisi keimanan dengan memintakan ampunan kepada Allah dan mengucapkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al fi qulubina ghil, dengki. Ya, ada rasa enggak senang, enggak suka dengan kebesaran yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i, tidak suka dengan kebesaran atau ketenaran yang dimiliki oleh Imam Bukhari dengan Imam Ahmad. Tidak boleh seperti itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala sini mengajarkan kita, wala taj'al fi qulubina ghillan. Janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami itu perbuatan ghil, dengki. Lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, baik yang telah mendahului kita ataupun sesama kaum mukminin hari ini. Kita minta kepada Allah jangan sampai hati kita ini dipenuhi kedengkian terhadap sesama kaum muslimin, terhadap sesama orang-orang beriman. Nah, dengki ini memang bahaya dan merusak, baik itu di kalangan para penuntut ilmu, demikian juga di kalangan kaum muslimin secara keseluruhan. Ya, dan bentuk-bentuk kedengkian ini kan banyak. Dengki artinya kan di sini ghil atau semakna dengan hasad, tidak menyukai nikmat Allah ada pada orang lain. Sekedar enggak suka saja itu sudah dengki. Ya, sekedar kita enggak suka nikmat Allah itu ada pada si fulan, ada pada ulama ini, ada pada ustadz ini, itu udah dengki. Ya, sekedar enggak suka. Apalagi ditambahi dengan kalau bisa itu tercabut darinya. Wah, ini lebih parah lagi. Ini dengki pangkat 2. Ya, matematika kita ada pangkat 2 ya kan. Apalagi dia berusaha untuk melenyapkannya. Kalau tadi nggak suka saja itu udah dengki, berangan-angan itu tercabut darinya, kemudian berusaha menghilangkan nikmat itu dari dirinya, ini udah dengki pangkat 3. Ya, seterusnya tambah besar dosanya. Tidak boleh. Kedengkian ini harus kita kendalikan untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan. Tujuannya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana melihat orang yang menghafal Quran berlomba-lomba di dalam masalah infak, bersedekah, seperti yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya, bahwasanya hasad itu yang dibolehkan yaitu ghibthah tadi ya, ada pada 2 perkara tadi. Seorang yang kita dapati dia belajar Quran, menghabiskan waktunya malamnya dengan Quran, mengajarkan Al-Quran, kita pengen seperti dia. Ya, kita pengen, aduh sekiranya saya seperti dia. Udah sampai di situ. Dan itu menambah semangat kita untuk belajar. Bukan saya pengen seperti dia, tapi kalau bisa itu tercabut dari dirinya. Wah, itu dengki juga namanya. Gitu ya, itu dengki juga namanya.
Nah, ini wala taj'al fi qulubina ghil. Jangan sampai ada kedengkian. Lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ya. Kata para ulama, saya mungkin Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di antaranya, beliau juga yang menjelaskan masalah dengki itu dan yang lainnya, tidak didapati ya pada seorang melainkan ada pada dirinya bibit dengki. Ya. Makanya dengki tadi itu bisa dibawakan kepada yang baik tadi, untuk berlomba-lomba ghibthah tadi ya. Jadi tidak ada seorang pun di antara manusia yang pada dirinya itu enggak ada dengki. Bisa dipastikan ada pada setiap orang itu ada bibit kedengkian. Yang beruntung adalah orang yang mengendalikannya. Yang merugi adalah orang yang terus mengikutinya kepada keburukan. Sehingga setiap orang yang dia mendapatkan nikmat dia enggak suka. Terus dia ikuti. Dia dapat lagi enggak suka. Dia dapat lagi temannya enggak suka. Nah, ini akan terus bertambah, kalau dia ikuti akan bertambah. Ya, bertambah apa? Bertambah lagi nanti dengkinya pangkat 2 tadi. Kalau bisa habis saja usahanya itu. Ya, cabut saja usahanya itu. Kalau bisa dia begitu ya, bisu gitu ya, jadi nggak bisa ngapal Quran lagi. Bisa nih contohkan begitu ya. Kalau bisa dia begini-begini biar dia nggak bisa belajar lagi. Soalnya kok belajar terus pintar terus nanti dia. Ya, tambah tinggi nanti ilmunya. Nggak suka aku dia berilmu. Nah, seperti itu. Dan syaitan itu terus yang menjadikan manusia itu kepada keburukan, dan ini tidak baik terhadap sama kaum muslimin, apalagi di antara sesama ahlul ilmi, di antara sesama orang-orang yang belajar ilmu, ya, mengemban ilmu, ataupun di antara sesama para penuntut ilmu. Ini tidak baik. Jadi ini harus dibersihkan. Ya, karena ilmu itu identik dengan akhlak yang mulia, ya. Itu buah dari ilmu yang baik adalah akhlak yang mulia. Walaupun ini sulit, ada pada setiap orang, tapi harus kita kendalikan. Kita harus berusaha menjadikan bibit kedengkian tadi untuk memotivator kita berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan menginginkan, mengangan-angankan hilangnya nikmat dari orang lain. Baik. Nah, selanjutnya kata beliau dikit lagi, melanggar apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni menggunjing ulama, menggibahi ulama, dan mencaci orang yang sudah mati merupakan masalah besar. Ya, apalagi kalau sudah meninggal dunia. Karena kalau sudah meninggal dunia ini repot. Menggibahi orang yang sudah meninggal dunia ini lebih repot. Ya, lebih susah dan lebih sulit karena kita tidak bisa datang kepadanya dan meminta maaf, minta dihalalkan. Ini sulit. Makanya hati-hati. Kaum muslimin yang sudah meninggal dunia, terlebih lagi mereka adalah para ulama, terlebih lagi mereka orang yang terhormat, dikenal kebaikannya, orang yang saleh, sulit. Kalau masih hidup, masih memungkinkan kita untuk mendatanginya dan meminta dihalalkan, supaya kita tidak dituntut nanti pada yaumil akhir. Ya. Lalu bagaimana ketika mereka sudah meninggal dunia? Terlebih lagi ketika mereka adalah para ulama. Ya, para ulama. Oleh karena itu, ketika bukan kapasitas kita untuk mengoreksi para ulama, maka diamlah. Biarlah orang-orang yang memang yang berkompeten, yang level dengan mereka, sederajat dengan mereka, dengan ilmiah mengkritik ulama ini, mengkritik seorang alim ini, syekh ini, itu hak mereka karena mereka melakukan itu. Kita berhusnuzan, mereka melakukan itu ya dikarenakan mereka temukan ada kalimat, ada pendapat dari ulama tadi yang harus diluruskan. Adapun kita tetap menghormati siapapun itu ketika kita mengetahui mereka itu adalah para ulama-ulamanya kaum muslimin yang berada di atas manhaj yang sahih, di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, di atas manhaj salafus saleh. Maka kita tetap berbuat baik dan menjaga kehormatan mereka. Jangan karena kita mungkin lebih condong kepada pendapat ulama A, kemudian kita hina ulama yang tidak sependapat dengannya. Maka ini bisa menyeret kita kepada berbagai macam keburukan, kepada taklid buta nanti, kepada ta'assub, kepada meremehkan si alim tadi, merendahkan dia dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ini berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau di sini, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul
takut akan ditimpa fitnah, cobaan atau ditimpa siksaan yang pedih. Jadi siksaan yang pedih bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, dan di antara perintah Nabi adalah menghormati para ulama. Ini perintah Nabi SAW, dan beliau melarang kita agar tidak merendahkan mereka dan menyepelekan mereka ataupun tidak memperdulikan mereka. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini pembahasan sudah selesai. Ada 2 kandungan bab di larangan melecehkan ulama dan menyia-nyiakan mereka serta tidak memperdulikan mereka. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ada yang bertanya? Tidak ada? Cukup? Cukup, insyaallah. Baik. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.